Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas akhir kami di mata kuliah Mekanika Fluida. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Ahmad Aldo Alfarisi. Kemudian rekan saya, Baik, saya Muhammad Ilham Maulana dengan NIM 24338019. Saya Muhammad Ramadan Al-Fatih dengan NIM 24338020. Dan saya Pranadip Tigus Nandra dengan NIM 24338083. baiklah untuk soal yang pertama, itu soal nomor satu akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Ilham Maulana. Pada rekan dipersilakan. Baik, untuk soal nomor satu ada 3 jenis soal. Yang pertama, jenis aliran fluida, turbulen, dan laminar. Kemudian B, aliran steady dan unsteady. Kemudian C, streamline, straight line, dan path line. Lanjut. A, jenis aliran fluida, turbulen, dan laminar. 1. Aliran turbulen. Aliran fluida yang bergerak tidak teratur, banyak pusaran dan pencampuran partikel. Ciri-cirinya pertama, gerak fluida acak. Yang kedua, banyak eddy dan fluktuasi kecepatan. Dan yang ketiga, kecepatan relatif tinggi. Yang keempat, umumnya terjadi pada RE 4000. Contohnya, A. Aliran air sungai deras. B. Aliran udara di sekitar mobil yang sedang melaju dengan kecepatan. Berikut ilustrasinya dapat dilihat sendiri. Seperti itu, lanjut. Yang kedua yaitu aliran laminar. Aliran fluida yang bergerak teratur, lapisan-lapisan fluida mengalir sejajar tanpa saling bercampur. Ciri-cirinya, pertama ada gerak fluida halus dan rapi. Yang kedua tidak ada pusaran. Yang ketiga kecepatan relatif kecil. Dan yang keempat umumnya terjadi pada Reynolds number atau RE kurang dari 2000. Contohnya A. Aliran oli kental dalam pipa kecil. B. Aliran darah dalam pembuluh kecil. Ilustrasinya dapat dilihat sendiri, nampak rapi dan teratur. Lanjut. B. Aliran steady dan unsteady. 1. Aliran steady. Aliran di mana sifat fluida dalam kurung kecepatan, tekanan, densitas, tutup kurung di suatu titik tidak berubah terhadap waktu. Secara matematis, rumusnya seperti berikut. Dan contoh, A. Aliran air konstan dalam pipa dengan debit tetap. B. Aliran udara dalam terowongan angin dengan kecepatan yang tetap. Lanjut. 2. Aliran unsteady. Aliran di mana sifat fluida berubah terhadap waktu. Secara matematis dapat dilihat rumusnya. Kemudian contoh, A. Aliran air saat keran baru dibuka. B. Aliran udara akibat hambatan angin yang berubah-ubah. Hembusan angin yang berubah-ubah. C. Streamline, straight line, dan path line. Pertama, ada streamline. Adalah garis imajiner yang selalu menyinggung arah kecepatan fluida pada suatu waktu tertentu. Ciri-cirinya, pertama, tidak saling berpotongan. Yang kedua, menunjukkan arah aliran sesat. Ilustrasinya seperti deskripsi ini. Lanjut. 2. Straight line. Adalah garis yang dibentuk oleh kumpulan partikel fluida yang melalui suatu titik tetap secara terus-menerus. Ciri-cirinya, pertama terlihat jelas pada eksperimen pewarna. Yang kedua digunakan dalam visualisasi aliran. Contohnya, pewarna yang disantikan terus-menerus ke dalam aliran air. Ilustrasinya seperti deskripsi gambar. Lanjut. 3. Path line. Lintasan yang dilalui oleh suatu partikel fluida selama periode waktu tertentu. Ciri-cirinya menunjukkan sejarah gerak partikel. Yang kedua sama dengan lintasan partikel.
Contohnya jejak partikel asap yang diikuti satu partikel tertentu. Ilustrasinya seperti gambar di deskripsi. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Farhan Rizky. Pada rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Aldo. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu soalnya itu sumber air terjun dengan debit 5 meter kuadrat per second dan head sebesar 50 meter. Eh, Tentukan daya hidrolis yang dihasilkan. Berikut adalah pembahasan soal nomor 2 tuh. Yang pertama diketahui debit air Q sama dengan 5 meter kubik per second. Kemudian head A sama dengan 50 meter. Dan massa jenis air Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya itu percepatan gravitasi yaitu 9,81 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya yaitu daya hidrolis P. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama kita harus gunakan rumus daya hidrolis yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali Q dan dikali H. Kita masukkan angkanya yaitu Rho sebagai 1000 dikali dengan G sebagai 9,81, Q sebagai 5 dan H sebagai 50. Untuk hasilnya yaitu lebih kurang sebesar 2452.500 watt. Jadi daya hidrolis yang dihasilkan sebesar 2.452.500 watt atau sekitar 2,45 MW. Baiklah, selanjutnya soal nomor 3 akan dijawab dan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ramadhan Al-Fatih. Pada rekan saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 3. Sebuah pipa dengan diameter 14 dikali xx mm. Jadi dengan suhu 27 xx Celcius. Tentukan jenis aliran yang terjadi apakah laminar, turbulen, atau transisi pada apabila diketahui debit yang melewati pipa tersebut sebesar 2 xx liter per detik. Jadi jawab debit dengan satuan meter kubik per detik. Jadi xx ini kita isi dengan angka terakhir NIM saya yakni 20. Lanjut. Jadi diketahui diameter pipa D sama dengan 14,20 mm sama dengan 0,1042 meter. Suhu airnya diketahui 27,20 derajat Celcius. Debit alirannya Q sama dengan 220 liter per detik sama dengan 0,22 meter kubik per sekon. Viskositas kinematik air pada suhu kurang lebih 27 derajat Celcius. V-nya sama dengan 0,85 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per sekon. Jadi yang ditanyanya yakni jenis aliran fluida, laminar, transisi, atau turbulen. Penyelesaiannya luas penampang pipa A sama dengan pi D kuadrat dibagi 4. A sama dengan pi dikali 0,0142 kuadrat dibagi 4. A sama dengan 0,00158 meter kuadrat. Untuk kecepatan alirannya V sama dengan Q per A. V sama dengan 0,22 dibagi 0,000158. Jadi didapatkan V-nya sama dengan 1392,4 meter per sekon. Bilangan Reynolds-nya RE sama dengan V kali D per V. RE sama dengan 1392,4 dikali 0,0142 per 0,85 dikali 10 pangkat min 6.
Jadi RE-nya kita dapatkan 2,33 dikali 10 pangkat 7. Untuk kriteria alirannya RE besar dari 2300. Itu bisa dikatakan aliran laminar. Untuk 2300 kecil dari RE besar sama 4000 itu bisa dikatakan aliran transisi. Untuk RE kecil dari 4000 itu aliran turbulen. Jadi berdasarkan nilai bilangan Reynolds sebesar 2,33 dikali 10 pangkat 7. Jenis aliran yang terjadi adalah aliran turbulen. Lanjut. Baiklah, selanjutnya soal nomor 4 yang akan dijawab oleh saya sendiri. Di mana soalnya itu air mengalir melalui suatu volume atur dengan satu inlet dan satu outlet. Diameter inlet sebesar 0,25 meter dan diameter outlet sebesar 0,10 meter. Kecepatan aliran pada inlet adalah 2 meter per sekon dengan menggunakan persamaan kontinuitas umum. Tentukan kecepatan aliran pada outlet dan debit aliran. Di sini diketahui diameter inlet D1 sama dengan 0,2 M dan D2-nya atau diameter outlet 0,10 M. Kecepatan inlet V1 sama dengan 2 meter per sekon. Yang ditanya yang pertama kecepatan outlet V2 dan debit aliran Q. Kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama luas penampang pipa ditanyakan dengan A sama dengan VD pangkat 2 per 4. Luas penampang inlet A1 sama dengan V dalam kurung 0,25 pangkat 2 per 4. A1 sama dengan 0,0491 meter kuadrat. Debit aliran Q1 sama dengan A1 kali V1. Q sama dengan 0,0491 kali 2. Q sama dengan 0,0982 meter kubik per sekon. Luas penampang outlet A2 sama dengan V dalam kurung 0,10 pangkat 2 per 4. A2 sama dengan 0,00785 meter kuadrat. Berdasarkan persamaan kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2. Kecepatan outlet V2 sama dengan A1 kali V1 per A2. V2 sama dengan 0,0982 per 0,00785. V2 sama dengan 12,5 meter per sekon. Jadi debit aliran Q sama dengan 0,0982 meter kubik per S dan kecepatan outlet V2 sama dengan 12,5 meter per sekon. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.